Bismillahirrahmanirrahim. Hukmullahi fi dzalik. Ay hadza hukmullahi fi dzalik. Utai kibab nerangno hukume Allah fi dzalika fi fardil masail atau fi taqdiril masail. Bagaimana membayangkan masalah yang enggak ada dibayangkan apa? Ada. Kemudian difatwakan hukumnya. Ikhtalafu padha sulaya sapa ulama awalan ing dalam kawitane. Dari awal ulama iskhilaf hal yajuzu ana tawenang apa fardul masail mengandekan. Jadi fardul ini maknanya apa? Mengandekan. Fardul masail apa mengandekan pira-pira masalah wastimbatu ahkamiyah. Lan ngambil istimbat pira-pira hukumnya masail. Faqala Ibnu Abban la yajuzu ora oleh kama fi jamil jami' wa ing dalam ayat jamil jami' mustadilan hale wong sing dalil bi qouli ta'ala wala tasalu an asya'a in tubdalakum tasukum. Lata saro jota kok sira kabeh an asya sing boro-boro perkara sing intu beda lamun den jelas napa asya lakum maring sira kabeh tasuk mongko ngelek napa masalah untuk asya kuming sira kabeh. Jadi kamu jangan membayangkan ada masalah yang ada penjelasannya justru jadi dipermalukan apa? Dipermalukan tasuk. Warwalin riwayat sapa Ibnu Abdul Bar an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala la tasalu amma lam yakun. Atas alu cerita kok sira kabeh amal sing perkara lam yakun kang ora terjadi apa mah. Fa inni mongko satemene ingsun sami itu krungu ingsun Umar yal aniku melaknat sapa Umar man ing wong ya salu kang takok sapa man amal sing perkara lam yakun kang ora ana apa mah. Wahtajulan padha ge hujjah sapa ulama enten kan mana bi hadis sahlin wa khairi fi sahih anan nabiyya. Saat temen kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kariha iku ora seneng sapa Nabi al-masaila ing pira-pira pertanyaan wa aba. Lan nyacat sapa nabi ing masail nyacat mana ning ritik sing kata aibun wa bi qouli alaihi salatu wasalam fi sahih aidan inna wa satamna wa ta'ala yakrahu ora seneng sapa wa ta'ala lakum maring sira kabeh kila wa qala ing jaring ngene wa kasrata soalan akeh pertanyaan wa qatara dadalan teman-teman mamang sapa malikun Imam Malik rahimahullah taala fi hamlil hadis ing dalem nahmil hadis ala dalika ala fardil masail awal al istita'i utawa ing atase njaluk. Mesti jaluk peparing sing barang fisik nih. Maksudnya Allah nggak suka pertanyaan, apa nggak suka jaluk. Maksudnya nak jaluk kan berarti urusan jaluk duit, jaluk pakaian, jaluk mangan, paham ya? Apa soal dengan arti istifta sangka hukum, napa? Istifta sangka hukum. Itu jenenge gini, napa? Soal takon, mana, napa? Wa tarad dada malikun be fi hamlil hadis ala dalik manane soalul hukmi sing lam yakun awal itu atau masalah jaluk duit, jaluk apa? Jaluk peparing sing sifatnya fisik. Wa fi sahihain an Sa'd bin Abi Waqqas ana nabiy sallallahu alaihi wasallam qol a'zamul muslimina utawi luwih gede-gede nang Islam fil muslimina bane jurman dosane dadi nak Jerman niku fisik nggih Jerman mana apa fisik nak dosa iku jurman macam a'zamul muslimina fil muslimina jurman iku man wong saala kang takok sapa man ansain sing perkara lam haram kang ora den haram napa se alal muslimin fa khurima wa den haram napa se alaihi alal muslimin min ajli masalatihi krana takoke wong iku lakin hada tabune iki kok tindak teman-teman tutuk apa hukume hada bimatur rasul lan kabudute kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lin pito itajadudil ahkami krana terputuse kemungkinane hukum-hukum anyar. Wa minhu haditsu wa minhu wa min al-ihtijat haditsu inna wa farada faraida satuna wa ta'ala farada marjana sapa wa ta'ala farada ing boro-boro fardhu fala tudayuha mengko aja nyanyi ana sira kabeh ing faraid wa nahalane ka sapa wa ta'ala an asya'a fala tantahiku mengko aja melanggar sira kabeh ing asya wa hatta hududan fala ta'adatu wa hatta lan dia batas sapa wa ta'ala hududan ing boro-boro batas fala ta'adatu mengko aja ngliwati batas sira kabeh ing hudud terus niki wasa kata anasya lan meneng sapa wa ta'ala nasa sing boro-boro perkara apa meneng sangka perkara rahmatan krana rahmat laku maring sira kabeh min irinisan kan tanpa lali. Banyak hal yang tidak dibicarakan Allah, banyak hal yang enggak dibicarakan Allah. Sanggup bae iku rahmat, jelas gak krana Allah lali. Fala tabhatsu mongko aja bakas sira kabeh anha saking asya rawahu Tabrani wa ghairu. Angkara ngingkari sapa jamaatun sekelompok minas sahabat wa tabi'in soala ing takok ama sing perkara lam yakun kang ora ana apa mafinan nawazili sing pira-pira barang sing terjadi. Wa ra'a lan padha ningali sapa jamaatun minas sahabat anal istighala. Sak temene sibuk bidzalika soal iku menal guru sing berlebihan wa ta'amukilan njero-njerono ora jero tapi njero-njerono fitine dalam agama. Qala dawu sapa Ibnul Munayyir rahimahullahu ta'ala kana ana sapa malikun la yujibu ra gelem jawab sapa Imam Malik fi masalatin ing dalam masalah hatta yusala sehingga ditakoki sapa Imam Malik fa in kila mung lamun den takoki
Sopo Imam Malik nazalat wis terjadi apa masalah aja bahannya. Lagi belum jawab Imam Malik anha saking masalah sing wis nazalat wa illa wa illam tanzil tilkal masalah amsaka mongko moh sapa Imam Malik. Wa yaqulu lan dawu sapa Imam Malik balagoni anal masalah idza waqa'at nalikane wis tumiba masalah wa ina mongko dikai pertolongan alaiha alal masalah sapa al mutakallim wong sing ngendikan. Wa ila qalamun ora khudila mongko den inakno sapa al mutakallifu wong sing maksa jawab. Wa ila qalamun ora wa illam nopo takwa wa illam taqil masalah kalau masalah itu belum terjadi khudila mongko den inakno sapa al mutakallifu wong sing maksa jawab. Wa hadza utawi iki ku nafi napa hadza mak ing perkara ruwiyan minal masail al kasir ala tikang jakang delati fil muwatta ing dalem muwatta wal mutawwana ing dalem kitab mutawwana wal mawsiyah lan dalam kitab mawasiyah wal utfiyah lan kitab utfiyah akhir. Nyata nih kalau terang loh ya, memang ini sesuatu yang saya tekuni. Fardul masalah itu ada yang nggak bisa dihindari meskipun belum terjadi, meskipun belum terjadi. Misalnya gini di kitab Asbah wan Nadzair, al Asbah wan Nadzair, atau di kehidupan nyata, sesuatu itu pasti ada yang nggak dijelaskan oleh Nabi. Masalah pakanan aja yang ringan-ringan di masalah pakanan. Nabi kan karuan dahar unta, daging unta berarti unta halal. Karuan dahar daging kambing berarti halal. Karuan gak dahar babi berarti haram. Itu mansus, nampak mansus. Pertanyaan itu selalu ada kewan, ya mirip pedus, mirip babi. Mirip babi, sikile podo papate, ngos-ngosan kayak babi, culun kayak babi. Tapi ini ya mirip pedus. Nah, klaim ulama kan tersiksa, umatnya ulama. Nah, gue kan tersiksa. Nah, ulama kan tersiksa terus melok endi? Melok partai halal, atau partai haram. Nah, makanya kemudian ulama bikin kaidah al aslu fil asya, itu al khilu wa al haram. Kalau tidak ada ketentuan, kita beri taruhan awal. Taruhan awal sebagian ulama darani al khilu halal dulu, karena Allah gaya alam raya ini untuk manusia. Maka taruhannya halal dulu hatta yadullat dalil ala tahrim ya, sehingga ada dalil haram. Oke, kalau dilihat wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Jadi wasakhkhara lakum semua alam raya dibikin untuk kamu. Kalau untuk kamu berarti ya sudah halal dulu baru potensi haram. Ya kan? Tapi bisa saja haram dulu. Di anna hadzal alam milkun lillah. Alam ini milik Allah Ta'ala dan la nadri ma sing diberi izin Allah. Kita tidak pernah tahu apa yang Allah kasih izin. Maka taruhannya jangan dulu. Apa? Jangan dulu hatta yadullat dalil alal haram. Nah, jadi misalnya laron sing biasa terbang ning kangkang. Terus misalnya mbok pepes, mau nantang gitu. Iki halal apa haram? Wah, halal iku ora babi, ora celeng, berarti halal. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah ada kuarit sahabat dar laron? Pertanyaannya, wah ini araf laron. Jadi ribet kan, ngadepi lada, laron, terus apa mana? Sing potensi halal kawo, apa mana? Bajing, apa mana? Manuk cendet, apa mana? Sing nyakang ya. Nah, tapi terus kiai pun nakalan, kiai itu yang manusia, ustad juga manusia. Ustad itu kacau tenan aja, ini butuh tobat, yang bulat-bulat itu tobat. Nggak tobat itu apa-apa, pengira butuh tobat, paham ya? Selalu manusia orang belingi, misalnya ini, nanti tak kok yuyu ngerti gak yuyu, cilik, yang pelajar, yang yuyu sempalan yang sawah, langsung beri haram. Alasannya ambibi, wah bareng kepiting gowedi, kepiting kan gowedi dagingnya agak, bisa khilaf. Oh iso jenisnya sama. Mau gede be, jadi koyok, wah ini nak haram koyok eman. Nah yo haram Allah wong apa? Cilik kan. Dong ya. Sehingga ya ulama itu ustad juga manusia. Kue laron diharamno agak keberatan, mereka cilik ada cekelane angel. Misalnya ono burung sing nyakang, misalnya burung bangun, kue rong roh dalile untuk bangun. Karena bangunnya setengah kesemper. Karena anak indah so di rumah didol, saya wis setengah semper. Karena kepikirannya kan dicolok weman, orang disembelih iman, disembelih orang roh dalil, nah iku halal. Nah, laron kan cilik. Jadi tetap kita ini manusia, ono hitung-hitungannya, ono hitung-hitung. Mulanya Mbak Muna ngenyak kiai-kiai sing ngaramno
Sing halal kepiting mesti ngoten. Kalau nganti saat ini niku masalah kepiting. Sampeyan aja anut aku. Sampeyan mangan itu ora ono efek. Dadi wong ya ora anut. Ora mangan wong ya darani ra kelar tuku. Dadi ya enake wong melarat itu kan wong nafsirno gak urusan hukum, urusan hukum. Niki ceritane Mbah Bentek kula niki ilmu nggih. Sampeyan ndak usah tersinggung bagi siapa yang menghalalkan kepiting nggih monggo itu hak jenengan. Sengko ketemu ning pangeran cocokan, paham nggih gak masalah nggih cocokan. Kalau nanti tidak bangun, mas tindak itu ketemu wong jaring neng laut, neng kali bukan teng laut tengkan jaring bangun. Bapak ini gue disek mentolo boleh iwak dewi. Aku saya kisi gede rapati mentolo jadi guyon. Bapak itu fanatik hukum, jadi apa yang ngaramno kepiting itu, ibu kepiting. Tidak kok neng omah, dia mau be ibu, kepiting kok budi tak kok omah, tak kok neng apa itu? Sing kuno sing ada banyu, tuh bisa orang bro, gentong. Boleh kuat tolong dino, santai, menawan kono malah sipas santai. Artinya kalau dia kuat di darat 3 hari itu kategorinya amfibi. Hasil terus beliau agak yakin ya meskipun beliau sebagai orang alim ya tentu membuka pintu khilaf, pintu apa? Dialog ke sini wong alim. Hasil berketetapan final halal wal haram lebih kecenderung ke haram. Tapi ono kiai sing bantah. Alasannya amfibi itu uranya bukan lama di darat atau di air, tapi itu kemampuan mencari makan. Ono sing dadi ora kok. Nak sekedar kuat ning gone darat, lele ku ya kuat. Wah, debat lagi kan antar. Jadi akhirnya kiai bene daerah Kajen, daerah Juwono, nyai wis suwi wis gak tau muni hirup bidang haram. Wis koyo piye itu kan makanan mewah, wah. Oh, simbol kehormatan. Saya bingung aku kalau bingung aku. Nak kula ngawiti tuku mboten nate min awalil amri. Karena kula murid bangun, tapi beberapa santri itu bentuk penghormatan pada kiainya itu ditukokno kepiting karena itu makanan mahal. Wah, ribet enak sing ngono. Ribet. Nah, itu cerita hukum. Yang paling unik itu dulu di daerah sini juga ada 2 kiai. Podo alime sing sitok iku kanca cilike, kanca golek wak lele. Podo alime. Di daerah Senori mereka pokoke kanca podo alime ke cilike. Singkat cerita, salah satu dari ini lebih tua 10 tahun, 15 tahun. Singkat cerita yang lebih tua ini datang ke kiai ini yang satunya. Gak perlu tak sebut wongnya. Tapi saya kenal sekali dua-duanya saya kenal. Kang, ketok lele iku kok haram. Tak dekok ning darat itu kok suwi, gak mati-mati. Berarti amfibi. Ketoke kok haram. Sajane kiai sing sepuh iki wis muni ketoke apa? Ketok. Dari sing kiai sing nom. Ah, semane kowe. Kowe meh mati, muni haram gak apa-apa terus mati. Lah aku jek urip suwi. Debatnya itu gak ilmiah. Maksudnya kowe muni haram gak apa-apa kowe wis tuwek meh mati. Lah aku sing jek urip suwi. Enak wae. Kok ora dhisik-dhisik ke muni haram zaman cilik. Gak tuh gale kiai wis tuwek meh mati, suwantri weanan ra oleh, ning perapatan ra oleh, pacaran ra oleh. Mbok ngomong ngono zaman ning pondok. Wis tuwek mesti wae khusuk. Tapi aja bawa senjata. Ya kayak tunggal ya nek wis tuwek terus. Jadi guys tuwek meh mati ya terus santri kudu tahajud ning donya mok sedelok kudu istighfar. Lah ya le babah ki enom ki ngomong ngono ayo kena. Sing kebutuhan istighfar tenan jenengan pun Pak Arek kita masih lama. Ribet kan ngono. Ya jadi wong kudu ana fardul masail apa? Nah, makanya perdebatan di al-asbab wan nadzair tadi. Apakah sesuatu yang enggak ada dalilnya itu halal dulu, taruhannya halal dulu, apa haram dulu? Kalau melihat alam raya ini diciptakan untuk manusia, halal dulu, baru. Nah, kulon sering untuk takokan wong-wong awam tulen. Nah, kalau sing takok santri itu tak bisa ya. Mergo santri kadang takok wis bulet. Mau ana opportunity. Kula bolak-balik takoki tiyang santri, Gus, pitung cara kula halal ngene-ngene. Tak takoki, nak cara kowe yuyu piye? Haram Gus nek iku ya mergo cilik iku ini kan kalau kualitas cara hidupnya kepiting mbok yuyu bedane wae aku takok. Sama. Ayo jawab. Sama. Sami kan? Lah kenapa yang satu halal,
Itu haram. Ini enggak ada lain kecuali iki ana daging. Lho kayak iki ora nyindir tenan ya ngono. Milih di halal apa haram? Halal. Jadi oportunis ini guys. Seribet. Kalau nu sering ketemu kiai sepuh sing aneh-aneh, sing kiai sepuh sing setengah wali, sing aneh-aneh seneng ketemu. Modele itu gak apa ya, debatnya itu gak mutu tapi lucu, enak. Ya emang, iya haram lele, kok enak aja. Gue sampai mati muni haram. Gue baru muni haram terus mati lah, aku cek urip. Lah aku khawatir kok nak ngaramno kepiting terus kowe muni haram gak apa-apa ora kelar tuku lah aku. Ya repot tak ngono kan. Panjang kan apa? Panjang. Ya bodoh misalnya aku Gus gede ya. Aku Gus gede ketemu santri melarat. Bajing halal tak haram Gus? Haram menengan. Jenengan wong mapan kelar tuku sate. Lah aku lho kelar mangan daging nak untuk bajing. Ora ribet. Nak semua ilmu diamati secara sosial ribet gak? Ribet. Lah iya misalnya kayak aku kan wong mapan lah. Terus sering aku takut ngisor terus bajing halal apa haram. Misalnya aku beli haram biar kan nak kelar tuku sate, kelar tuku laku loh. Kepen mangan daging ya anane bajing. Ribet kan? Oke malah di bajing halal tak haram ya. Mesti fitur-fitur. Umumnya yang daerahmu ini halal tak haram. Bajing mangan apa ya. Umumnya daerahmu. Sebagian haram. Alasannya halal loh Cik aku tak kok. Lah ya betul. Rusak. Jadi manusia itu ya, kalau nanti saya gini masalah kepiting itu ya menengah itu. Bolak-balik udah di teng Juwono dolan teng santri disuguhi. Paling susah itu nak wis teng kota ketemu dosen. Teng Jogja kan banyak dosen akrab terus. Dia ini ngerasa nyuguhi kepiting kehormatan. Mereka dipilihkan yang mahal. Mungkin di guru sih. Ribet. Mulai saya dengan nanti dijak teng pawon kalian bangun banyak cangkang kepiting. Jadi bangun. Santi yang ngerti anak aku ngaram no, ya ngerti. Tetap dia boleh tetap wah, nak babiku wah rapat di donurus. Bangun gitu kucing. Jadi ya ribet kan. Soalnya dok mereka yang mau kita ini kan selalu ada hewan yang karuan halal kayak sapi, wedhus. Ada yang karuan haram kayak babi. Kemudian di tengah-tengah itu ada hewan yang ya kayak mirip babi, mirip wedhus. Nah itu kan terus ribet. Begitu juga di kiasan yang kecil-kecil. Nah saya masalah sosial. Nah saya tak bedai masalah sosial. Kau bayang no kan fardul masail apa fardul masail. Kau di duit mau orang boleh pas. Ibumu kandung, ibu jaluk ibu. Mereka sirai lorok. Jadi kau tuku salon pas, kau tuku putrek. Bojomu, babonmu, ibu bojomu, ibu ya jaluk manjan kere, nggo tinggu belanja. Menang di misalnya saya jawab, nak mbok kene ibumu birrul walidain, nak bojomu ora mbok mulai. Terus kowe ra dibojo, maksudnya mulai minggat terus kira dibojo. Padahal kowe iku wong dipersek, nak ra dibojo rawan zina. Lho ki aja bayangno ke wong saleh kan gak masalah, tinggal bojo ora kepikiran zina. Iki bayangno wong umum wong. Ayo milih ndi? Duit mau orang muda kan? Berkobar supaya mati. Dia kurang ajar. Siapa gak dipilih ya? Ya tak baca ini. Dia duit orang. Lagi jadi fardhu masail loh. Dia duit mau orang mulai. Mbok mau jaluk mergo sirai ngalu. Dan aku yang ngalami kan duitku akeh kan gue ngurusi. Maksudnya bayang aku, coba bayang aku, karena aku kan cukup. Masa 1 jutaan ya cukup. Gue ibu ono, gue bojo. Ini misalnya kue, duit mau 20.000. Mbokmu jaluk, sirai ngelu. Paham ya, nak ratu bodrek potensi mati, nak iki radikei potensi minggat. Kue ya roh reputasi bojomu itu kudu minggat ya. Mergo di bojo melarat rabar-bar. Terus nak bojo mulai, kue itu soleh pas-pasan. Potensi nakal. Ya coba yang ngomong soleh itu kan. Wong soleh biasanya keramat, gak ngalami ngono kan sing setengah-setengah soleh lho. Milih ndi, bojo apa ibu?
Mesti rata-rata wong milih bojo, alasane oh ibu akeh sepurane. Mesti rata-rata ngono alasane iku hukum kok tok ibu akeh sepurane. Lah nek misale dibagi go 10.000 ndak semudah itu. Mereka nak dikaimu 10.000 malah tersinggung. Bagune cah TK tapi bukan 10.000 kan. Loh banyak loh pemberian justru menyinggung karena jumlahnya kayak cah TK. Ayo bojom bedheki. Dik kita kei dik 100.000. Ngene lah. Kowe milih tak kei dhuwit 2.000 apa milih ora blas? Mesti milih ora blas karena 2.000 statusnya ditekakno. Ngerti ke ditekakno? Lho yo kowe wis santri misale ustaz to kangkang wis ustaz. Aku ora tau ngekek dik Kang 2.000. Wis ustaz terus 2.000 kan kok cah TK kan. Masa ustaz terus sampai bedake pentol mergo di dhuwit. Yo pantes ustaz juga minimal 20 saya kan butuh diregani lho wong ku. Ya Allah. Saiki misale kewani di 2.000 ngekekno bojo. Nganggo kaidah malah hidrokukul. Dia nek iso ngekek ya akeh sementing ngekek 2.000. Wani. Ora wani Kang bahaya. Soperang dunia ketiga gitu. Nah itu jenenge fardul masail. Tak ulang lagi itu jenenge fardul masail. Jadi enggak bisa semua masalah itu harus dibayangkan. Napa? Harus dibayangkan. Termasuk kefasikan itu harus dibayangkan. Meskipun itu menjadikan fasik, meskipun ya kita tidak siap, tapi kudu dibayang. Saya ulang lagi kudu dibayang. Meskipun kayak tadi, satu berkali-kali ditanya, Gus saya itu punya anak putri ayu. Nah elek kan gak ada bahasan, gak bahaya, no? Gus kalau ada anak, ini yang sing takok itu setengah kiai, setengah santri. Gus kalau ada anak ayu, kepengen kerja di Jakarta. Casa iki Gus tak penggak, nggak bisa, tak larang, tidak. Dia ngerti larang jawabannya kan apa bapak bisa nyukupi aku. Begitu juga kalau ada seorang kiai ngelarang, apa kiai bisa nyukupi aku. Itu kan ribet kan. Kue ngalal no, itu potensi kumpul wong lanang sing ora napa mahram, kumpul wong macam-macam paham ya karena kerja. Muni halal ya rawan seperti itu, muni haram ditantang apa iso nyukupi. Coba kita bisa apa di depan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Paling banter aku mau ngekei saran ya sama-sama kerja di Jakarta, di pabrik atau di tempat publik. Sementing nak iso ojo khuluwah dengan majikan. Artinya nak iso hindari kerja yang khuluwah, tapi kerja yang publik kayak di pabrik. Paling banter kita bisa seperti itu. Meskipun itu pun tidak solusi karena di pabrik orang wedok kumpul macam-macam. Nah sehingga kita sebagai kiai itu ya ribet tenan. Kan kerja-kerjanya wong ora terkenal ngalim ora nong takok. Enak-enak salah ya wong ngembarno, bener ya ngembarno kan gak penting, omongannya dianggap ora penting. Mulane hisabmu ringan, tak jamin ringan. Mereka mau fatwa keliru ya ora penting, bener ya ora penting. Jadi kalau saiki nak lele halal apa haram? Halal. Mereka kuwi cek urip suwi. Nah terus kiai iki suatu saat ketemu lagi, jen kiai iki kurang penggawean. Niku kan kok kanca mulai cilik. Suatu saat itu malah rebukan apa terong. Terong ya terong biasa pakan di pakan kangkang. Kang, kita aku gerbar mantir, gua terus ngantuk. Jangan-jangan ono unsur bius. Apa panjen terong kok haram ya? Kiai iki akhirnya gak mangan terong nganti kabundut. Banyak loh kiai sing ngaramno santri mangan terong. Kang, apa terong ono unsur biuse Kang ya? Ya padha jape kiai iku. Menawa bener haram ae ora sabuk pangan. Nek cara aku halal. Ribet ya, kita tambah tua tambah ribet. Serempet gerak guys. Tapi kiai kan atau bayang debat-debat ilmiah. Masih ribet-ribet. Milih di halal atau haram, nak terong. Halal. Tapi ngefek kan, misalnya mangan terong, gak mangan tuh. Nggak ngefek darah, ngefek. Lah ngefek mesti ada hukum, itu cocok. Oh ya orang warga itu wargen kentang, wargen terong akibat ngantuknya parah. Nah iya gue jenenge fardul masail, napa? Fardul masail. Jadi wong kudu bayangno misalnya ono hewan sing nyakang koyo ndop, koyo ndop karuan pernah ada riwayatnya misalnya terenggiling. Terenggiling barane halal iku yo piye, barane haram jelas umpama tenan kowe ngaramno, iku aja geman menfasekkan sing mangan. Ya umpama tenan kowe ngaramno, oke kiai isin lah muni halal. Iku aja geman masakno wong sing ngaramno utawa sing halalno ya sing mangan karena
seperti itu mesti perdebatannya ulama itu panjang karena tadi al aslu fil asya itu al khillu hatta yadullat dalil ala tahrim, apa al aslu fil asya itu al hurmah hatta yadullat dalil ala al khilli. Karena tadi kalau melihat alam raya ini diciptakan untuk kita, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi, berarti taruhannya halal dulu baru nunggu dalil ada haramnya, paham ya? Atau haram dulu karena kita ada ikut punya alam raya ini tunggu izin, berarti nyari dalil halal. Ya, tapi sama nak ngerasa aja terus tok tekek cecek kowe iku mustaqdaro dari awal itu wa yuharrimu alaihimul khaba'is wong waras sih ros tekek mesti jijik. Mulane kadang kangkang dijijikan ya dukung. Piye-piye go bukti nek iku mustahbas apa? Mustahbas. Lah nek kena wong ra jijikan ro tekek digo dolanan ro cecek digo dolan. Jijiknya gimana? Ya rusak hukum Mbak kena wong kelainan yo. Lah iya ana kiai priayi wah itu haram mergo tekek cecek minal khaba'is. Wong nek wong wis kelainan terus coba teku tertantang. Ro tekek suwaya dijak selfie. Bareng diharam nomene piye? Jijiknya di wah orang ngono dul hukum. Mulane yo ditakribu jelas kok itu. Setiap hewan yang dianggap jijik oleh orang Arab dan orang Arab ini min ahli sarwah, orang apa salamatit tabi'ah yang wataknya waras, uripe waras. Ojo nganggo ukuran wong aneh. Oh, nganggo ukuran Sumanto ya ora ono sing jijikno. Balung kowe menarik apa? Ya ribet nak ngono ya ribet. Tapi kita apapun itu kudu duwe fardul masail napa? Sama misalnya haji juga sama. Misalnya saya umur 60, rumahna nggih, saya umur 60 tahun. Nak daftar haji kan saiki daftar pinten 20 juta. Paham ya? Haji wajib, umroh juga wajib. Cara zahir nak umur 60 tahun daftar haji, daftar tunggu di Indonesia kan sekarang 25 tahun. Kira-kira kan wis taqabbal wa minkum taqabbal ya karim. Tapi kalau dipakai sekarang bisanya hanya umroh tapi tidak haji. Nah, seperti itu kan mau tidak mau kita harus jawab. Saya sering ada tamu sesuai. Gus kalau di duit namun 20 juta. Gus nak kalau daftar haji kalau raiso sowan Kanjeng Nabi. Toh hake-hake mati. Menurut tua suatu-suatu. Nah harus takut belawa gitu. Wes parah lah cara. Paling gak Israel di kantongnya wes. Parah lah. Soalnya medeni lah. Nah, gue misalnya jadi kiai milih. Nak ndelok standar fikih ono wajib, ono rukun, ambek ono wajib biasa. Tentu yo kodam rukun. Berarti kudu daftar haji karena haji rukun, umrah paling banter mau wajib. Tapi nak ndelok fardul masail kemungkinan ini kan wis mate. Ya wis dohire umur suwidak selawi tahun ning daerah kene di beberapa daerah sing maju wis di Jakarta itu nunggune 40 tahun. Daerah semakin maju kan antriannya kan semakin di Jakarta sekarang itu 40 tahun. Berarti saya daftarnya akhirnya mati nih. Saya kira sing kangkang kan umurnya 17 tambah 40 wis tidak begitu. Nak jatah 63 wis tuntas wis. Dah, kayak milih di daftar haji atau umrah dalam konteks seperti ini. Tapi pertanyaannya tadi selalu ada pikiran pipi rukun ini muqaddam ala wajib atau ala sunnah. Ini yang lebih sulit lagi. Nah pertanyaan ini, kalau juga sering was ke Korea kemana-mana itu diberi pertanyaan begini. Kalau ini memang agak lebih sulit lagi. Mesti sulit sampai nak ketemu Allah kita ngomong apa? Ada cara yang tidak lazim untuk haji, tapi ya legal, tidak melawan pemerintah. Saya ulang lagi ya, ini tidak melawan apa? Pemerintah, tapi nggak lazim. Saya ulang lagi, ini biasanya Madura, bisa menurut Madura. Setiap musim haji itu kan ada catering. Ya catering itu kan ngekei mangan wong berapa? 200.000. Wong haji Indonesia anggap aja 200.000 haji. Itu kan butuh koki 1:10. Pinten 1:10. Kalau 200.000 berarti minimal butuh koki berapa? 20.000. Wong ana ya, Madura sing iso iki. Nah 20.000 ini wong Indonesia kan pinter ngakali, pinter bolet, pokoknya pinter sekabiannya. Itu beberapa, loh ini saya kenal sama orang-orang ini kenal semua. Beberapa kiai, misalnya kayak Munah Habibi, kiai, Ismail Mati, haji kan yusin. Ini bisa dengan cara daftar sebagai koki, ya daftar. Tapi kelebihannya kajinya itu langsung tahun itu. Tapi rodok ngakali sidik, dia hakikatnya tidak safe, tidak pemasak.
Modeknya butuh ikut itu ben iso haji. Nah nanti setelah di sana, karena Munai kiai, misalnya Ali ku kiai, pekerjaannya diganti santrinya yang di sana. Nah catering nggak masalah kan butuhnya pekerjanya, bukan orangnya. Paham ya? Kan misalnya catering KPIH ini butuh orang 30. Nah, orang 30 ini seringnya yang 10 ini orang haji. Nah cateringnya nggak protes karena nengannya diganti santri ini, sing kiai ini haji. Dan itu saya sering ketemu kiai seperti itu. Karena itu satu-satunya cara dia ndak antri. Paham ya? Dia ndak antri bisa haji, cateringnya ya rugi karena diganti. Malah senang diganti santri. Kiai kan malah kok kon bungkusi terong kan ribet kan, harus kerja apa? Merajang lombok terong kan malah senang. Menurut pemain ini ya akeh. Min ahli Madurian, wa min ahli Medan, wa min ahli Wadah. Nah pertanyaannya gini, wajibkah haji seorang kiai yang punya kesempatan seperti itu? Wajibkah haji seorang kiai yang punya kesempatan seperti itu? Misalnya yang ketua catering mantan santri ini, Pak Yai ada kesempatan haji ngeten. Cara kowe wajib to ora? Ayo wis. Bu arani wajib yono isine wong lewat partai visa umal itu visa pekerja. Ning kono berangkate yo bareng para pengiris-pengiris Lombok. Bu arani ora wajib wong itu satu-satunya cara kesempatan di iso haji tanpa antri. Ayo kami wajib apa gak wajib? Dalam kondisi seperti itu. Wajib apa ora wajib? Ayo boleh wajib apa wajib? Wajib apa ora aku bilang? Wajib. Tapi pertanyaannya tadi, agama itu selalu mengatakan wajib dalam hal-hal yang tidak yuskitul muru'ah, yang tidak menggugurkan muru'ah. Gue coba yang kiai kalau gue kata aja harga diri, bayang umumnya kiai kan duit muru'ah. Bisa enggak misalnya uang saat desa berangkat kabeh, sing kloter negara berangkat kabeh, gue rong berangkat. Ngerti bukan tadi jupuk mobil boh, jenenge. Wong jenenge partai apa? Pekerja. Terus ketemu tanggamu ning kono ora wer kloter kaji tapi kloter catering. Wong bayangno wong di muru'ah to, coba bayangno awakmu dhewe. Ayo situ wajib to. Wajib ora? Nah ini jenis fardul masail ini bang, ini kan ngaji apa? Fardul masail ya, kalau rasanya di wong alim, ribet di wong alim apa bejamnya ini, kalau jenis kiai nekat dan tidak punya harga diri apa beda-beda karena dari awal sudah ada kiai top maka wajib karena seperti itu tidak mengurangi harga dirinya karena dari awal harga dirinya juga sudah pas-pasan. Tapi kalau kiai punya pondok dan punya harga diri dan mapan kesehariannya terus tata-tata wakil ini. Nah jawabannya ngono, kiai mapan kasih plus saya lah apa melok gentayangan nih gue nih. Tapi itu legal, saya ulang lagi legal karena dia ikut daftar visa amal. Jadi masuknya ke sana itu ya colong-colongan, cuma melok rombongan catering tadi. Itu setelah di markab, di maktab langsung ya tadi beliau ini langsung diambil santrinya ya terus di hotel normal terus yang pekerja ini diganti nah cateringnya seneng wong cateringnya sing duwe nyucup kiai sing melok partai ini saya sering diskusi kiai sepuh bahkan banyak kiai sepuh yang menyarankan itu satu-satunya solusi. Lu isen dong, sampean bayang dong. Misalnya kita di kiai desa, kowe bayang ngomong dia atau coba bayang awakmu dhewe egois, rapi, tua-tua. Payu, asal gak keduren tarif payu. Ya, kowe bayangno, aku jeeling dawuh bapak masih ingat betul. Wong aja ngono, wong bayangno. Kowe dadi kiai desa wis umur 60, wis tak watuk umur 60. Ketemu wong rapati salat kaji sing lepas kowe. Ketemu wong melete sombong kaji sing lepas kowe. Ngenes gak kowe kiai ini amen ngelepas wong kaji urung. Kaji mbok wong bayangno. Ki mungkin kaji mabrur, ibadah haji wal sesuatu. Kowe dhewe kurang kaji, tiap tahun ngelepas wong kaji. Nak sing mbok lepas santri saleh ra apa-apa. Kadang sing kaji ku lam yusolli. Lho akeh wong kaji urung pati salat di dhuwit. Terus piye mangkel gak. Sing lepas kowe wong kowe kiai ini. Ini kan dia tersiksa.
Nah ini cara bapak, kiai-kiai orang rodok manuver lah, sementing legal untuk tetap bisa haji. Kira rasanya jadi tersiksaannya orang yang sering lepas haji, kemudian dia belum haji. Lalu kalau rasanya saya itu pernah punya uang sekitar 90 juta atau 100 juta. Saya sebagai seorang bapak karena punya anak pas itu bisa sudah ada. Ya kepikiran tuku tanah, dia kepikiran ya untuk anak. Tapi saya sebagai kiai, cuma saya tantangannya lebih ke ilmu. Kalau saya haji plus bayarnya pas itu 110. Kan itu duit 96 bahkan kurang sidik. Nah itu kan mesti pikiran saya gitu. Nah aku rakaji itu tidak secepatnya roh tentang haji. Malah saya kepikiran wajib tidaknya. Saya itu kan orang ilmu ya. Jadi aku pikiran kaji wajib tuh orang. Sebagai orang roh itu roh bapak kaji. Itu sebenarnya tak kepentingan. Tapi kan tidak semua kiai punya kesempatan seperti itu. Ya bagaimana tak balik ini mana ya? Kiai umur 60 tahun di kampung, harga dirinya pas-pasan. Maksudnya uyus, cara melok catering ora camah. Tapi dia kan punya ketersiksaan ketika berkali-kali ngelepas orang haji tanggane. Orang rasan kaya ablu, kalau si cerita kiai ini dia mbak, kulo isin Gus nuruti isin. Tiap ngono haji ini kulo sing lepas, kadang sing kulo lepas wong melete, lah wong soleh ora masalah, kadang wong melete. Mungkin dia tahu rano kaji, be wong sing bar kaji itu lah ya Pak Yai jenengan rung tahu kaji kok kecangkeman kulo sing pun nate bar ya, mana loro ya. Padahal dia iso tenan lewat kitab, sing iku gak iso, loro gak. Nah sekarang itu ada cara seperti itu. Biasanya beberapa catering kan untuk jatah tadi kan 20.000. Ini kan dibagi di seluruh Indonesia. Nah, itu ada beberapa santri sing nyun sewu terus matur ning kiai ini mau. Pak Yai kalau ingin kaji lewat cara seperti ini. Tekniknya nanti setelah di Arab jenengan diganti oleh santri, oleh mukimin kan banyak. Tapi nanti gajinya juga dikasihkan mukimin, terus nakalan kiai ini terus gajinya dikasihkan mukimin. Terus kiai ini urun normal 30 juta, 40 juta karena dia hakikatnya kan tidak kerja. Jadi semua pengganti dari catering yang dikasihkan yang ya stuntman lah, cara film itu. Stuntman itu. Jadi orang film tok, orang stuntman yang mau pengganti peran apa? Pengganti peran. Ya tapi ono sing rodok medhit ya ono. Paronan deh cah namaku sebokku. Itu ya terlalu. Orang bela kerja tapi gajinya itu sampai 40 juta. Suwi kan mulai Syawal akhir, berangkatnya awal. Nanti pulangnya setelah musim haji selesai. Lah ya baliknya yang ini gak ngelantur kan, ini fardul masail. Biasanya pertanyaanku nih sampai ya, orang 60 tahun yang punya kesempatan haji dengan cara seperti ini wajib apa? Ayo polling. Ya tapi tadi ya, kalaupun kita mengatakan wajib, tetap cari yang jenis lam yuskit al muru'ata, karena agama ini tidak pernah mewajibkan sesuatu sing yuskitul apa muru'ah. Karena agama itu juga menghormati harga adik-adik. Bahkan di bab dari Jum'ah ada orang di Muru'aten hari itu gak ada punya pakaian sing yali kubihi saja, termasuk dari apa Jum'ah. Karena tidak gampang bagi orang yang di apa Muru'ah. Aku bayang dari Gus Jawa Timur, Gus Musa Mulyo, sebelum kaji melok catering, wah isen ngawur, iki ora tau dadi Gus gede apa, mulane gak diisin tenang ae. Kowe bayangno wong yo ana sing duwe isin bocah kok. Nek kowe ape santai. Umpama bayangno wong liya lho, coba bayangno awakmu dhewe. Wes, iku jenenge apa? Fardul masail. Wa sabata fi tarjamatil mu'aidin as-sabi al-andalusin annahu afrada aqwala wa Abu Amr fakanat mit'ata mujalla. Terus itu ono satu jilid wa yaputu kulal futi annakunal masail kulluha iku waqi'atan ustumifa fi zamanin dalam zaman Imam Malik. Wa min dalika qaulun Nawawi rahimahullah taala idon ruwina anal Auza'i aftar sabina alfa masalatin. Imam Auza'i dhewe tahu berfatwa 70.000 masalah. Itu enggak mungkin kalau semuanya qad waqa'at apa? Enggak mungkin kalau semuanya qad waqa'at. Pasti itu ada fardul masail, artinya sebagian enggak terjadi, cuma dibayangkan apa terjadi. Kayak tadi misalnya saya berfatwa congke nanti duit 20.000 mbokmu njaluk gue tuku bodrek mergo ngelu, bojomu njaluk gue blonjo. Nak mbokmu ra mbok kei sirahe ngelu, nak bojomu ra mbok kei minggat. Terus kamu harus milih siapa? Tadi semua kok jawab bojo. Ya alhamdulillah.
Mereka wong tua gede sepuh. Lah hukum orang-orang barang piye ora bagas nyepuro barang. Lah nak diterangno ngene. Dalile ngapiki mbok iku jelas wa qadara buka Allah budu illa iya wa bil walidaini bojo ora ana dalile. Terus kowe piye? Ya mereka mau pigate lho ya apa? Jelas. Sepurane wong tua jelas. Makanya sepurane kan. Pemenan mbokmu terangno wae. Bu sepurane karwane ku minggat. Mesti ya wis le ya tak ngelunguli sithik. Balsem. Aduh ribet. Ulama usaha tenan, lan cukuman wani ulama usaha. Wong kok amen mikir hukum ngono iku yo ora mesti keramat. Nah sing keramat tuh rada enak dicukupi pangeran, sing ora keramat. Tapi biasanya yo sing rapati alim rapati keramat tuh biasanya otomatis. Wa qala al-jumhur bil jawaz. Mustahil wis jelas wis. Kowe sering ndonga, kula jarang ndonga cek keramat kula. Ngono wis pangeran ra kena mbok protes. Wa qala al-jumhur bil jawaz kelawan wenang mustadillina bil hadis sahih an Miqdad bin Aswad qultu ya Rasulullah ara'aita in laqitu rajulan minal kufar faqatalani ara'aita anoto berpendapat panjenengan ya akhbirni in laqitu rajulan minal kufar faqatalani mongko merangi sapa kufar nek sun fadoro fa hidayataya bisayfi tanganku wis diketok mbek pedang faqata mongko ngetok sapa badu kufar yati mala da bisa jaratin mongko nuli berlindung sapa wong bisa jaratin kelan wit faqala aslamtulillah afa'tu ya Rasulullah ba'da anqala faqala la taqtul fa in qatal tamu kelam matene sira kowe wong kafir fa inna bi manzilatika qabla an taqtulahu iku padha mek kowe wa innaka bi manzilatihi kowe padha bedene qabla yaqula kalimatahu allati qala fa fil hadis mung dalam hadis lam yanha ora nyegah sapa nabi wong an fardhi masalatin sanging bareng masalah lam takok kang ora tumiba masalah. Jadi misalnya ngaten ya. Iki rumakno tenan awas kena ora. Kena keliru iki wis fasik tenan. Ada orang kafir ya kafir cekak ya, kafir per itu. Kenapa kafir per wis. Itu di perang itu biasa. Wis bayangno perang di Arab lah. Misalnya si A itu kafir. Warung mbek kowe, napa? Warung mbek kowe. Pas tarung itu bahkan si kafir tadi sudah memutus tangan kamu sampai keputus. Ini fakoto ayat ya, tanganku ganti terputus. Orang warung, lalah orang kafir tadi tertekan. Pas tertekan, misalnya pedangnya ceblok atau ada kondisi tertentu yang alat perangnya jatuh, sumalada bisa jaratin, kemudian dia dempes di pohon. Fakola misalnya asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pertanyaannya selalu, kita tidak boleh membunuh orang yang sudah talafadhu bi kalimatai syahadat. Tapi pertanyaan kedua, kalau tidak kita bunuh, dia bisa saja melafadzkan kalimat itu untuk khilah, untuk rekayasa supaya tidak dibunuh. Nah itu, artinya gini, zaman itu belum terjadi. Saya ulang lagi, zaman itu tapi orang tanya Nabi dengan pengandian seperti itu, ya, dengan pengandian seperti itu, fardul masail. Dan ternyata Nabi tidak ingkar. Yaitu bukti bahwa fardul masail itu boleh. Buktinya pernah ada orang tanya Nabi yang ditanyakan sesuatu yang belum terjadi. Dan Nabi ya kerso jawab. Itu berarti fardul masail itu boleh. Paham ya? Mulane saya iki serasa fardul masail yo sampeyan misalnya kowe nak nekani Khalil Banur Salim iku jamu bojo. Mergo duwike mung 100.000 pas, ya. Nak ora teko tersiksa sebagai santri. Iki tak fatwani wae wis milih bojo. Go kiai iku sepurane gede. Wis jelas iki fatwa ya, wae kiai iku sepurane gede. Aku ya wis menduga mesti kasus ekonomi. Kan gak mungkin tak tafsir wah santri gak loyal oleh bapak gak rawuh. Aku ora ngarah duwe tafsiran ngono. Siji aku kiai, nomor loro ya atine apik gampang husnudzon. Nomor telu fakta duit pas-pasan Gus. Wis yo tak jawab milih bojo apa? Milih bojo. Saya mau turun ini minimal setengah juta wah. Langsung desa ya wis aku wis kena bojo me bernyanyi minggat nyempol segoro malah. Wes susah bojo wis iku. Mulane sampai ning anekdot iku iku guyon-guyonan yang Islam kota. Kalau kan akrab Islam kota lucu anekdotnya. Jadi nanti ini mahsyar itu cari para suami yang takut istri baris. Waris suami takut istri. Mergo Allah kepen ngisap sing wedok kok nganti ngalano sing lanang ku piye. Akhire sing wedok dibaris tujuannya dihisap. Dihisap kena apa ngalahno bojo. Terus akhirnya pas cuwejer sing lanang cuwejer sing wedok jejer berdampingan. Tujuannya malaikat itu menghisap sing wedok. Apa alasan Anda mengalahkan suami sampai suami Anda takut semua? Pas sampai proses pengadilan itu sing wedok ku
Mas Rene, maksudnya kok nawar cecer. Akhirnya sing lanang ya wedi tetep moros. Dari malaikat, di akhirat saja kamu masih takut. Jadi harus diwajar dipisah. Dan jelas pengadilannya. Ren mas, jajari aku. Moro. Akhirnya kumpul kabeh terus tidak berkeruan. Nanti ning akhirat tuh jek wedi. Masyaallah Hamid. Sampai tadi sinetron suami takut istri. Aduh seribet-ribet. Aku longi ini contohnya fardul masail. Kekuro orang ngalamin aku waqiatul masail. Jadi nak bab iki aku yo nglebono fardul masail. Aku gak ngalami, tapi kowe sok ben gak fardul masail mana. Haqiqatul waqa. Kejadiannya nyata. Fafil hati si mengidal sebagai siap sabu. Fafil hati silam yanha uranya gasabon nabi ing sail an fardi masalatin saking bayangna masalah lam takok kang urung tumiba apa masalah bal aja bau balik jawab sapa nabi ing wong iki wa bayana lahu al hukma fadalla alal jawaz. Dadi intine ada beberapa pertanyaan yang pengandian saja nyatanya oleh nabi dijawab. Nak ngono fardul masail itu tidak masalah, ya boleh saja. Ya cara kula sampeyan saiki kudu latihan ngoten. Ada beberapa misalnya nyon sewu imam masjid wis tuwa makhrote ra bener terus tak wato nak digenti tersinggung nak ra digenti gak kader itu kan mesti pertanyaan sosiologi selalu gitu kan kalau tidak digenti tidak punya kader tapi nak nyebut tapi genti biasanya tersinggung itu mesti ya lah baik hukum maupun sosial kan mesti ada yang selalu seperti itu ya ada yang selalu seperti itu mau tidak mau kita sudah mulai bayangkan ada sekian kejadian. Nyai juga gitu kan, kalau kita tidak semangat nanti Islam itu nggak pati terkhidmati. Kalau terlalu semangat, dia nak dianggap semangat khidmah, nak dianggap ambisi. Makanya banyak kiai yang low profil ya, karena memang bingung ngurus agama, terlalu semangat darahnya ambisi. Mau gak ngurus ya terbengkalai tenan, sampai ngurusi agama itu sopo nak orang kiai yang agama itu orang menyediakan gaji, orang BLT, orang bansos kan ya ribet kan. Nah itu harus sudah kamu bayangkan. Terus misalnya deres wae blonjo iku kowe ya haram cara aku karena tadi sing disalahno kok Quran apa nak deres terus wareg. Nah daripada potensi misalnya hukumnya gini gimana hukumnya deres Quran di saat blonjo yang potensi Quran itu dihujat ayo misalnya fardul masalah seperti itu kowe dibujuk golek kok herder ya terus potensi ngamuk kowe nak ngamuk kowe kan biasa kowe diamuk jan pantes nek lanangan gak kobedak golek duit misalnya pertanyaannya adalah kowe terus deres semua Quran itu kan pertanyaannya nanti ihanahnya bukan sekedar ke kue tapi ke Quran. Nah pertanyaannya apakah boleh terus wae jam blonjo ana ulama itu oleh jenenge terus barang apik piye gara-gara iku sing diserang ora trimo kue ini sak Quran apa nak terus warep ribet bukan aku yang nonton sing pegatan gara-gara ini nyata nganti pegatan. Malah ceritanya lu ngeri nih Quran itu dijaluk sampai pegatan gara-gara peristiwa. Maka sekarang ada fardul masail dibakas saiki ya kapan-kapan wis sawal kan ono musyawarah sing malam Selasa iku bakas. Piye hukume deres jam blonjo wis jawab. Iku dijawab saiki ben duwe solusi ya. Solusi. Jadi jawabannya ngono, jika itu yu'addi ila ngono ya hana ya ila hanatul Quran haruma. Wa ila yufala. Paling gak kan ada solusi, apa? Ada solusi. Ya, jadi memang ada fardul masalah. Kalau zaman Nabi, nah pertanyaan paling lucu sih rodok jorok ya, rodok jorok tapi wong iki ilmu. Ya. Nabi itu pernah ditanya gini, ini rumah tenan. Orang Arab itu kan wajar lah, orang Arab kan banyak yang hiper. Ya Rasulullah, aro'aita law anna rajulan sih. Sebenarnya yang tanya itu masih saya itu apal hadisnya. Aro'aita ya Rasulullah law anna rajulan wajada ya inda imro'atihi rajulan ini kada wa kada terus mada yaf'al apa yang harus dilakukan ya Rasulullah ketika seorang lelaki datang ke rumahnya tahu-tahu menemui istrinya sudah digagai orang lain apa? Nabi karena pertanyaan itu fardu ini kan contoh fardul masalah itu boleh Nabi jawabannya ya al-bayyinah wa illa khudda ala dhuri masyhur itu rafatnya al-bayyinah wa illa khudda ala dhur. Kamu harus bisa membuktikan kalau itu benar-benar terjadi. Wa illa khudda ala dhur. Kalau tidak kamu sayakhat karena kamu qadzaf menuduh orang lain zina. Si penanya tadi ya nyon sewu ya rada nyalahno Nabi.
Piye Nabi golek seksi ya sedeng bar. Bantah. Bantah. Ya, kayak kok gue mesti gampang paham tuh, oh, bayi. Nah, akhirnya terus nyuwun sewu. Ternyata si Arabi tadi yang tanya ini, pokoknya sahabat, itu direspon oleh Allah. Direspon oleh bahwa ketentuan qadzaf itu beda qadzaf kepada istri dan kepada yang lain. Sehingga ada bab khusus tentang li'an. Apa? Li'an, yaitu qadzaf tapi makdufnya itu istri. Tidak segampang itu hidup. Karena tadi, kalau perzinaan itu saksinya harus 4, kita nyari dulu itu sedang ya bantah. Tapi kalau itu kita mengesahkan tanpa saksi, wah lu ngeri meneh, tetap bener Islam. Kalau setiap orang nuduh orang lain zina itu kita terima, wah gampang sekali. Aku mangkel Muna tak tuduh zina, mangkel Badrus tak tuduh zina, mangkel Badrus kan bahaya juga. Kalau tidak ada catatan 4 saksi, karena orang benci seseorang untuk menjatuhkan tinggal nuduh zina. Itu juga bahaya kalau itu Makanya Nabi tetap menghentikan al-bayyinah wa illa khudda ala dzuri. Kamu harus punya saksi, kalau tidak kamu sah. Walhasil terus Allah jawab di surat Nur tadi, ada aturan khusus tentang full zauj lis zaujah. Tapi pertanyaannya adalah ternyata fardul masalah itu kadang dijawab oleh Quran. Berarti boleh. Lagi-lagi dibakas, itu kan pengandaian, akhirnya direspon oleh Allah. Ya tapi nak ngandekno ya sing umum napa? Sing umum, sing terlalu aneh-aneh terus nanti mukhal terjadi. Misalnya seperti ini lah. Ruwakno ya. Iki Indonesia jam berapa saiki sepiro? Jam 2 ya. Misalnya kowe wong sugih, kaya raya, misalnya kowe pemain bal Eropa sugih. Sugih saiki kan jam 2. Jam 2 wah buka cek 4 jam. Terus terbang ke timur, pesawat jet. Terbang ke timur kira-kira negara timur. Kan saiki wis buka. Berarti setengah jam dari sini ke sana buka. Piye hukumnya? Udah pada Indonesia ini lah, pada Indonesia ini misalnya nih gini setengah 5, jam 5 lah, wes lesu. Wah, nanti ini Rembang, nanti jam 6, terbang moro Papua, itu wes buka. Nah, kalau imsak walian, nah imsak, misalnya aku orang Arab Saudi, ya, misalnya nih gini apa imsak jam setengah hampir imsak itu. Kangkang nak imsak nanti subuh apa duit. Ojo geman doa imsak pada dari subuh oleh sedurunge manjing subuh 5 menit sebelumnya hakikat wis subuh. Oh cokor atau ngaji. Ora iso, paham. Cuma nak pancen imsak iku sakwise imsak iki ana sisa wektu, iku jek ana benere. Oh cokor awas. Ya tak ruana. Ketika diputuskan imsak jam 4 itu hakikatnya setelah itu masih ada 4 menit. Ketika dikatakan subuh misalnya 4/4, hakikatnya 5 menit sebelumnya sudah subuh. Berarti nak ada, ini gue kayak ngobrol, gue ya subuh tenan, anak-anak. Tapi nak pas duit imsak, gue aja ada kemungkinan masih imsak karena itu wes dimajokno 4 menit. Tapi pertanyaannya, sing duit wes terlambat tuh. Oleh mata wes. Oh, tau serangan tibak menangin cewek. Lah kan aku pengen mau imsak ya, kowe misalnya di pesawat tempur, pesawat jet ning Indonesia jam 3. Kowe cek pengen ngopi rokokan, terbang kowe ngulon tok Arab Saudi cek jam 2. Ngopi rokokan. Engko jam Arab Saudi setengah 4 kowe iso ngulon meneh. Engko agak ketemu Rino. Lha iku ya fardul masalah tapi ya terlalu. Mosok mau poso direwangi geger ngono. Mau poso direwangi geger. Ya tapi tadi ini kan ya mau kecerdasan. Ya jadi ya tapi ya cara kowe dadi ulama teko ngono. Ya menak jawabane hukum sih gampang. Iku jenenge kurang enggak bayane. Apa jenenge? Tapi mau tidak mau dia memang nggak perlu puasa. Misalnya jam 3 terbang mau Arab Saudi, dok kono jam 2, ya tetap boleh mangan oleh ngopi, makanya jam 2. Bukan wajib imsak. Tapi kan dia orang Indonesia, tapi masalahnya dia harus Arab. Mau apa juga? Cara hukum ya siang santai jam 2. Mbak bareng setengah Arab Saudi setengah. Apa? Terbangnya dok Mbak Robi, Maroko. Ijazahnya jam 2 meneh. Lalu akhirnya orang kesemper perkara lesu kakan terbang.
Wong ngomong. Nah, saiki misale ke wong Arab Saudi sugih. Wong Arab Saudi sugih ning kono jam 2 kan cek suwi ngenteni Maghrib. Moro Indonesia kan? Di Indonesia wes sudah takjilan wes. Ya ribet anak hukum. Itu ya fardul mas. Dan kita harus terbiasa. Ya sudah. Kita harus terbiasa dengan fardul masalah. Nah, itu yang paling gampang mau duit 20.000 mau. Itu yang potensi terjadi. Mbak apa buju? Mbak apa buju? Oh kok dijawab? Buju yes. Tak uni-unimu. Wa dulu ada hadis Uwaimir al-Ajlaji Muslim annahu sa'ala anilian. Aku semalian fanazala mengkotumron pa alahu fi jawabi lan jablian sumabtul yabi. Jadi ketika Uwaimir takok itu orang terjadi, akhirnya terjadi. Walam yungkir ali soal amalam yako. Natijah bahwa walam yungkir lan ngingkari sapa nabi alaihi alal Uwaimir as-suala amalam yako. Jadi nabi ya kadang toleransi tapi tadi wajib ayat Allah tasalu anasabi anagunaka sartan wa intub dalakum tasuk. Yang enggak boleh tanya itu sesuatu yang kalau jelas menjadi mempermalukan kita. Famafumuhu ilam takuna menorano pemasaatun kejelekan fi idaiha falanah ya mengkorano pencegahan mujud. Qala Ibnu Arabi fil ahkam. Wa misalu ma fi ilmu sa'aqadiyatu Abdullah bin Hudzafa sa'alan nabiyya man abi. Bapak kula sinten faqala abu ka Hudzafa. Qalat lahu ummu law kunta iktarafta kama kanat taktarif akunta tuftihuni. Umpama kowe nglakoni zina kaya sing wis dilakoni wong jahiliyah kaya pemperangan sarwa muslim fi sahih. Fami suwe ada mongko sepadane iki waqa'atu mibo apa ana yu pencegahan fil ayat ing dalem ayat kamangane aja geman fardul masalah sing marai camah napa sing marai sama sing marai camah ya mau kaya hal-hal sing sensitif napa wilayah-wilayah sing napa sensitif misale mau ana bocah iku salihah misale nyun sewu ana bocah iku salihah terus neng kampung jadi gunjingan nak dekne iku misale riyen misale nyun sewu bintu zina seorang lagi jadi gunjingan nak dhisik iku bintu zina tapi nak itu diperjelas misale yang tersangka si A si B iso dikonfirmasi ya iso sebetulnya kita bisa mengkonfirmasi bapaknya karena ijek hidup dan para saksi ya masih hidup lah tapi niku ora perlu karena mempermalukan wong salihah mempermalukan wong salihah tapi kecuali kalau wali aneh ana wong nyuwun sewu bahagia wis terkenal nakal dene gayane yo nakal tapi sok suci yang sok sucinya itu menjadikan masyarakat terganggu terus ada orang yang wis pantes nakal wong bapake dhisik yo produk gini-gini nah itu kan pertanyaannya beda makanya Allah itu yang keras itu mengqadzaf sada muhsanatil ghafilat apa jadi intinya sama-sama tema hukum seorang lagi sama-sama tema hukum kalau korbannya sholihah itu Allah tersinggung sekali. Makanya disebut innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil inu fid dunya wal akhirah. Makanya di bab qadzaf itu dibedakan. Ada wanita afifah sholihah. Kok kamu tuduh zina? Itu Allah duka, murka besar sehingga harus khudda, harus dikhat para penuduhnya di bab qadzaf. Tapi kalau ada perempuan yang badiyatul akhlak, taksiful aurata, terus waturawidur rijal. Nah, ini enggak qadzafnya enggak kena hukum. Karena dia sudah sing askotot muru atarafsiyah dia sendiri yang menggugurkan muruahnya sendiri. Dia sudah misalnya yuk kasih fatun aurotah atau samen wiawang lanang-lanang kapan apa kencan wah ribet kan? Ya tentu beda kan sama-sama qadzaf. Ini Allah duka betul karena ini sholihah afifah. Makanya yang di Allah duka itu innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil wa'inu fid dunya al akhirah. Itu marah betul. Nah di semua muamalah juga gitu. Misalnya nyuwun sewu ada wong terkenal soleh di masa lalu yang mungkin utang gak bayar atau di masa lalu jenenge manusia di masa lalu yang buruk. Mempertanyakan apakah betul itu terjadi. Oh itu dosa besar. Maka la tasalu an asya intu bedalakum tasukum. Tapi kalau ada orang yang masa lalunya buruk sekarang ya masih buruk dan merugikan banyak orang mau tidak mau kamu harus ngomong ini korbannya sudah banyak mulai dulu sampai sekarang. Makanya itu ada aturannya, riba itu haram kecuali di 6 hal, termasuk hal-hal seperti itu. Karena mau tidak mau itu beda. Dari awal Allah juga ya sing yarmunal muhsanatil ghafilat adizina wa anifahis. Artinya orang solihah dan enggak pernah terpikirkan kalau dia mau melakukan zina. Karena Allah ngeredaksikan apa ghafilat. Sudah solihat, pelupa maksudnya pelupa bukan dengan konteks negatif di sini. Mana apa? Pelupa maknanya lam tahtur bibaliha fi'lul fawahis. Dia enggak pernah terlintas akan melakukan fawahis. Itu kan orang yang sangat terhormat. Kemudian orang yang sangat terhormat ini kok dituduh zina itu Allah duka sampai orang penuduhnya sebut wa inu
fit dunya wal akhirah. Itu kena laknat dunia, kena laknat apa? Akhirah. Berwakalat bahwa